2 rakaat saja sebelum subuh kita sholat, sungguh patut kita bersyukur karena masih banyak orang yang tidak diberikan kenikmatan tersebut. Kalau kenikmatan perut, semuanya diberi oleh Allah. Kenikmatan kenyang, orang muslim, non muslim semua diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan kaki, ya, rata-rata 90,9% kecuali orang yang cacat aja. Tapi rata-rata diberikan, yang maksiat diberikan, yang taat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi urusan ibadah tidak. Oleh karena itu, suatu munajat yang dikumandangkan oleh ulama kita, dan selalu beliau bermunajat kepada Allah dengan satu doa, Allahumma innaka tu'tid dunya liman tuhib wa liman la tuhib walakinnaka ya sayyidana wa ilahana la tu'til akhirata illa liman tuhib wa fi man tuhib faj'alna mimman tuhib wa fi man tuhib. Kalau sudah doa dikumandangkan, semua di akhir doa ya udah, Allahumma ya Allah, innaka, sesungguhnya engkau, tu'tid dunya liman tuhib, kau selalu memberikan kenikmatan dunia liman tuhib, terhadap siapa yang kau cintai, wa liman la tuhib, dan juga orang yang kau benci pun kau beri dunia ya Allah. Dunia, mobil umum ya, untuk siapa saja, yang penting punya duit bisa beli mobil. Yang maksiat boleh, yang taat apalagi, silahkan. Diberikan oleh Allah kenikmatan dunia liman tuhib wa liman la tuhib, bagi Allah cintai dan orang yang dibenci oleh Allah, semuanya diberi oleh Allah. Walakinnaka, tapi engkau ya Allah, la tu'til akhirata, tidak kau berikan kenikmatan akhirat illa liman tuhib wa fi man tuhib, kecuali terhadap hamba-hamba yang kau cintai. Akhirat enggak diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Faj'alna mimman tuhib wa fi man tuhib, maka berikanlah aku ya Allah jalan yang mendapatkan cintamu sehingga aku bisa meraih cinta dan ridhamu, wa fi man tuhib, dan tergolong orang-orang yang kau cintai dan ridhai ya Allah. Baik. Dunia semuanya dikasih ya. Dan dunia enggak bisa menjamin soal bahagia. Orang bisa bahagia dengan duit? Enggak. Memang faktor, mungkin suatu faktor kebahagiaan di antaranya adalah kekayaan, tapi tidak semua. Mungkin kita dengan duit, dengan uang bisa membeli mobil yang mewah. Dengan uang kita bisa membeli rumah yang megah. Tapi dengan uang kita tidak bisa membeli ketenteraman. Dengan uang enggak bisa kita beli ketenangan. Tenang kan di sini. Waktu tidur enak, itu tenang. Jam subuh bangun, nggak ngantuk, enak. Sholat berjamaah di masjid enak, itu nikmat. Bisa dibeli dengan duit? Enggak. Kalau memang itu semuanya orang yang paling wali tentunya yang paling banyak duitnya, begitu. Tapi kan tidak. Nah, mungkin dengan duit kita bisa menjadikan semuanya bisa hebat. Tapi dengan duit kita bisa memberikan keselamatan bagi kita? Enggak. Banyak orang yang kaya raya mati tabrakan, yang kaya raya mati kecelakaan di pesawat, berarti tidak menjamin dia selamat. Apalagi di akhirat, di dunia aja nggak menjamin selamatnya. Jadi tidak, bukan semua dengan duit. Betul, sebagian kebahagiaan adalah mungkin faktornya adalah kekayaan. Oleh karena itu boleh mencari kekayaan, tapi ma'al afi wal afiyah, beserta keridhaan Allah dan mahabbah atau kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Nikmat ya, orang punya duit, punya jabatan, punya istri, punya anak, anaknya soleh, solehah, istrinya solehah, suami yang soleh, duit banyak, rumah enak, harta banyak, sholat ibadah, tahajud, witir, duha, nggak pernah tinggal, Al-Quran wiridan, nikmat itu orang. Betul, nikmat itu orang. Tapi kalau diperbudak oleh dunia, punya mobil satu, pengen dua. Punya dua, pengen tiga. Punya tiga, pengen empat. Katanya kata Nabi Muhammad, nggak bakalan puas syahwatnya manusia itu kecuali dia sudah mampu makan debu. Artinya masuk ke liang kubur. Baru itu laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaka wa akun minas salihin. Kalau seperti itu, baru dia akan lapor, ya Allah, satu hari saja ya Allah, 1 jam saja ya Allah, 1 menit saja ya Allah, kembalikan aku ke dunia ya Allah, wa akun minas salihin, aku ingin menjadi hamba yang soleh ya Allah.
Aku ingin menjadi hamba yang baik ya Allah. Aku ingin menjadi hamba yang budiman ya Allah. Aku ingin hamba yang soleh ya Allah. Wa aku minas salihin. Dan aku akan menjadi hamba-hamba yang soleh ya Allah. Tapi ya, wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Dan apabila ajal tiba, Allah gak bakalan menundanya. Wallahu khabirun bima ta'malun. Dan apa yang diamalkan oleh kita akan ditampakkan oleh Allah dan akan kita bertanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, jadi ada seorang istiqomah ya, sholat isya, sholat duha, sholat tahajud, zikir dan nikmat pada Allah. Tapi ada zikir dan nikmat. Kemudian dia selalu duduk bersolat. Kadang kita kaget kan, heran lihat orang, kok bisa itu orang masjid 5 waktu, bisa, kok saya nggak bisa, kok bisa itu kiai duduk ngajarkan santrinya, ngajar pagi ngajar nahwu, siang ngajar fikih, malam ngajar tasawuf, sholat tahajud lagi, sholat lagi, bingung gitu kan, kok bisa gitu? Ini waktunya full untuk ibadah pada Allah. Akhirnya dia latih murid-muridnya untuk seperti itu. Kesian, seorang guru ingin dirasakan kenikmatan yang dirasakannya, itu juga dirasakan oleh murid-muridnya. Diajari murid-muridnya supaya seperti beliau. Akhirnya muridnya bilang, ada yang membangkang satu, Kiai, boleh tanya gak Kiai? Oh iya silakan. Kiai, saya heran sama Kiai, kok gak capek-capek sih pegang tasbih? Kok gak capek-capek sih pegang Al-Quran? Kok gak capek-capek sih bangun tahajud tengah malam? Kok saya itu enak, berat sekali meninggalkan kasur dan tinggalkan bantal yang empuk. Nah, di sini. Besok malam di rumah saya. Dia datang ke rumah saya. Akhirnya datanglah sang murid ke rumahnya sang guru. Tengah malam dia keliling di bawah. Yuk, kita ikut anak jalan-jalan. Pada saat itu tentunya nggak ada mobil ya, entah dengan kuda atau jalan kaki. Hasil di bawah santrinya itu dipegang, dipikirkan, masukkan, keluarkan biasanya di setiap gang. Ini insya Allah kalau di daerah kita nggak ada, tapi masih banyak di daerah-daerah ya, di gang depan gang nongkrong kita ya, ada pesta di situ. Allah alam apakah miras atau yang lain, mungkin air putih, mungkin aqua, mungkin itu sunobannya kita itu hasil sampai subuh ya. Ditarik si murid tersebut, nanti lihat itu orang. Iya. Itu kapan duduknya? Ini jam 2 malam ya. Jam 3 malam dibawa muridnya. Itu kumpulan berapa orang? 10 orang kiai. Itu 20 orang kiai. Yang sana mungkin 15 orang kiai. Terus itu lihat. Mereka kok bisa ya? Dari kapan mereka duduk? Dari pagi ya, bahkan mungkin dari malam ataupun dari siang. Nongkrong di sini. Iya. Nikmat ya itu. Kok bisa nggak capek mereka? Dia lagi mau capek, dia ada hutan, dia gitaran, nikmat kiai. Terus capeknya dia kok bisa dia tinggalkan tidur dan asik ya. Terus kiai bilang, yuk duduk ke desa mana? Yang memberikan kesenangan sama dia itu siapa? Allah. Yang memberikan ketaatan banyak kenikmatan tatkala dia bermaksiat itu siapa? Allah. Apakah mustahil bagi Allah memberikan kenikmatan kepada hamba-hamba khususnya, kenikmatan tatkala dia tahajud dan tatkala berzikir? Tidak ada. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Alhamdulillah, wahai muridku, gurumu ini diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala berzikir, mengaji dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya gak heran kalau kita lihat ya, cobalah masuk ke kampung-kampung ya. Mungkin kalau di kota agak sulit ya, karena sudah terkontaminasi dengan kehidupan televisi. Tapi masih ada di kampung-kampung itu, kalau di Jawa Barat, di Jawa Timur atau di Jawa Tengah, kita masuk satu kiai yang di rumahnya nggak ada televisi. Mungkin kalau di Pontianak kan mustahil ya. Masa iya sih nggak ada televisi? Oh, televisi harganya 300.000, 400.000 paling mahal 1 juta itu sudah bagus. Masa nggak ada televisi? Bukan kiai nggak mampu beli televisi, tapi kiai nggak punya waktu untuk menonton itu televisi. Wah, ketinggalan zaman. Kira-kira mana yang ketinggalan zaman? Orang yang hobi baca Quran atau orang yang hobi baca Quran? Ayo. Kira-kira yuk, kita pikir orang yang baca Al-Quran. Innallaha la yumli lidh-dhalimin. Biasanya ya Allah, ingat Allah. Fa idza akhadhahu lam yuflitu, dia baca lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ayyuhal kafirun
La a'budu ma ta'budu dibayangkan begini mana sama Allah atau hanya Quran. Sepak bola pada hari ini begini. Terus fulus seperti ini ya. Ringgit sekian, dolar sekian, kemudian apa namanya? Rial sekian, rial Yaman sekian, rial Saudi sekian, Dubai sekian. Kira-kira mana yang ketinggalan zaman? Bagi kita itu yang ketinggalan zaman. Tapi nanti kalau dihisab kira-kira, ya Allah, kita pikir orang yang seperti itu. Makanya kata Nabi Muhammad, "Aktsaru ahlil jannah al-bulugh." Paling banyak penghuni jannah, penghuni surga, dia enggak tahu menaruh urusan dunia. Terus gimana kita Ustaz? Silahkan, bagus kita jadi orang pintar. Ikuti ekonomi, ikuti perkembangan politik, silahkan. Selama itu mampu, silahkan. Tapi jangan tinggalkan Al-Quran kita. Jangan tinggalkan kitab suci kita, yaitu anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu ulama Indonesia datang ke Yaman. Ini cerita bukan lama, sekitar 130 tahun yang lalu atau 120 tahun yang lalu. Seorang ulama Indonesia datang ke ulama Yaman, ke ulama Hadramut. Kesian ya, melihat orang Hadramut kehidupannya pas-pasan. Ulama-ulamanya hanya tahu masjid, rumah, masjid, rumah, masjid, rumah. Kira-kira kalau kita jadi malaikat, kira-kira lah, kira-kira ya. Tapi kita nggak menghakimi Allah. Kita dapati seseorang kerja nyangkul atau hanya duduk di kantor, kemudian kantor, rumah, masjid, kantor, rumah, masjid, atau petani, rumah, masjid. Kira-kira kemana ini? Neraka apa ke surga? Kira-kira. Insya Allah kita semuanya akan menjawab ke surga. Tapi yang muskilah ini baru menjadi tiap hari tempatnya, ya kan? Narkotika kebiasaannya, perjudian tempat-tempatnya, sholat nggak pernah ditinggalkan, nggak pernah dimampirinya, masjid apalagi, kecuali numpang kencing gitu di WC-nya kan gitu mungkin. Kemudian masuk gelap dia masuk masjid, panas dia. Kira-kira dah kalau kita jadi malaikat, ya insya Allah kalau saya, Allah alam ya, mungkin udah nggak usah dihisab lanjutnya aja malaikat, langsung kemana? Allah alam ya, Allah alam. Tapi kita nggak boleh ngajarin Allah, guruin Allah nggak boleh. Tapi kira-kira kemana? Ya mungkin udahlah, ya mulai dah kami neraka kan gitu. Ini kita di dunia. Allah berikan akal sehat kepada kita. Mama ya'mal mithqala dzarratin ya man amila salihan fali nafsi wa man asaa fa 'alaiha wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Jelas. Wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Man amila salihan fali nafsi, yang berbuat baik tabungan untuk dirinya surga nanti. Wa man asaa, yang berbuat keji fa 'alaiha, memang untuk dirinya di api neraka nanti. Wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid, dan tidaklah Tuhanmu adalah zat yang zalim kepada hamba-Nya. Bukan, Allah Maha Adil. Allah telah berikan akal sehat kepada kita. Nah, jadi ini yang kemudian si kiai Indonesia ini bawa hadiah jam tangan dulu ya, jam tangan dulu kan pakai Rolex gitu, pakai apa? Pakai kunci ya, ataupun nggak ada baterainya, nggak ada yang metik masih. Alhasil pagi 12 jam. Kalau dikunci dari jam 6 nanti jam 6 sore mati gitu ya. Kemudian jam 6 subuh, jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Oh senang si Habib ini. Habib ini hadiah Habib. Oh ini apa? Habib kesian biar tahu waktu dhuhur kapan. 100 tahun lalu biar tahu masuk dhuhur kapan, masuk asar kapan, biar waktunya enak Habib. Mereka dulu nggak tahu. Dengar azan aja nggak ada mikrofon kan, naik ke atas mimbar dan menara tinggi. Sehingga, senang si Habibnya. Alhamdulillah, semoga dengan ini saya bisa ibadah tepat waktu. Alhamdulillah, dipakai. Terus tahunya gimana? Kata Habib, ya. Habibnya keluar, kampungan, nggak tahu apa-apa. Oh ini Bib, nanti gini Bib, ini kalau jam sekian, dhuhur Habib jam sekian, ini asar segini, maghrib. Oh masya Allah, senang. Terus gimana ini? Setelah saya pakai, tahunya gimana? Oh Habib, tapi pakainya muter ya. Setiap 6 jam sekali Habib putar. Hah? Kalau diputar? Terus kalau itu termati, mohon maaf, silahkan kasihkan kepada orang lain. Saya nggak bisa. Kenapa? Saya nggak punya waktu untuk putar jam. Lebih baik saya pakai untuk berjalan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Coba bayangkan. Ini orang Polok dulu ya, orang kampung. Jadi nggak mau buang waktu, nggak mau. Untuk berapa sih kadar memutar jam? Paling 1 menit atau setengah menit. Dia nggak mau waktunya untuk seperti ini. Nggak, biarkan saya berjalan seperti ini. Insya Allah tepat waktu saya bisa beribadah. Saya nggak punya waktu untuk memutar jam. Waktu saya dibuang-buang seperti ini, nggak mau. Kalau kita
kadang kerja jam 3, asal setengah 4 masih sengaja Facebook dulu dah. Gak ada kerjaan, cuma Facebook. Gak ada tujuan. Coba tujuan buka TV apa? Alhamdulillah saya ingin mengetahui kabar Indonesia maju atau mundurnya. Apa yang bisa saya sumbangsikan untuk negara? Pahala. Tapi saya mau kasih saudara supaya dua kubu ini selalu bertikai perang terus dosa berarti nama gak maluin. Ini Allah tahu niat kita. Tanpa tujuannya saya akan berbakti kepada negara. Saya ingin bersumbangsi walaupun kemampuan kita hanya doa cukup. Bukankah doa itu silahul mukmin doa? Doa silahul mukmin doa. Ya Allah, Indonesia adalah pemimpin yang baik, yang memimpin negara kita yang terbaik ya Allah. Makanya seorang khatib itu besar pahala. Allahumma aslih syu'unal muslimin wa a'li kalimataka ila yaumiddin. Sampai apa? Allahumma wa amina fi durina wa aslih mulana waj'al Allahumma wilayatana fi man khafaka wa taqwa. Kalau saya selalu ulang 3 kali. Karena saya enggak tahu politik, saya bingung, enggak tahu. Tapi saya ingin orang-orang baik semua. Makanya doa ini setiap saya khutbah saya ulang 3 kali. Allah waj'al Allahumma wilayatana fi man khafaka wa taqwa. Berikanlah amanah ini ya Allah, orang yang paling kau cintai dan orang yang paling bertakwa kepadamu ya Allah. Berarti kita berdoa. Usah dikabulkan atau tidak, yang penting nilai doa itu akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Nabi yang bersabda, barang siapa man qala kemudian ditolak, kemudian kata Nabi Muhammad itu di ujung dunia mengatakan di ujung taraf yang lain atau di ujung yang lain, di kutub dunia yang lain mengatakan tul, yang artinya tatkala digabung tul, bunuhlah mereka. Kata kita hanya ngomong yang satunya ngomong tul, yang artinya bunuh, kemudian terjadi pembunuhan sama 3 orang itu dosanya sama kata Nabi Muhammad. Berarti kalimat itu dan doa itu besar pahalanya, bahkan juga cacian dan juga adu domba yang dikeluarkan oleh manusia besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah menjadi dunia firman, "Wa ja'alnahum wilayatan fi man khafaka wa taqwa." Ya Allah, saya enggak tahu politik ya Allah, tapi berikanlah Indonesia yang terbaik ya Allah. Pahala besar. Daripada kita hujat sana, hujat sini, ujung kita enggak tahu apa. Seperti saya lah, enggak tahu saya. Walhasil doa, insya Allah Allah yang memberikan kehebatan atau punya kelemahan. Cukuplah berita yang saya nggak terlalu mengikuti, tapi dengar dari orang ataupun kadang-kadang melihat di mobil, dengarkan di radio. Cukup jadi contoh bagi kita orang yang merasa hebat di Indonesia ini. Ujung-ujung itu penjara, ujung-ujungnya dimiskinkan, ujung-ujungnya dipekor, ujung-ujungnya diintimidasi. Walhasil Allah SWT akan tidur. Allah Subhanahu wa taala enggak bakalan lalai. Hati-hati kita. Makanya kata Nabi Muhammad, "Ittaqullaha haitsuma kunta." Dimanapun kita berada takut pada Allah. Ya Allah, mau begini takut. Ya sekarang Allah biarkan. Kata Nabi Muhammad, "Innallaha la yumli lidzalimi hatta idza akhadahu lam yuflithu." Terkadang Allah SWT tahu hambanya bermaksiat, tapi dibiarkan ya Allah, diubar ya Allah, diulur ya Allah, dibiarkan, dibebaskan ya Allah. Tapi ingat, busur panahnya Allah tidak bakal meleset. Hatta idza akhadahu, tatkala Allah sudah membusurkan panahnya, lam yuflithu, ingat sasaran Allah tidak bakal meleset. Ya kan? Kadang ya nggak masuk akal itu orang bisa ketangkap. Kalau Allah berkehendak, nggak masuk akal itu orang celaka, dibunuh orang yang hina. Allah berkehendak, nggak ada yang mustahil. Nggak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Lemahnya iman saja kita ya. Lemah iman kalau kita berdoa kepada Allah dan Rasulullah dan agama, nggak ada kita takut kepada kehidupan dan tidak ada kita yang resah dalam menjalani kehidupan. Hanya iman kita yang lemah. Kita hanya yakin kalau punya duit senang, kalau naik jabatan senang. Padahal belum tentu. Kita yang kadang lihat orang yang di kampung-kampung, itu saya sering maksudnya di kampung-kampung. Ada orang yang rumahnya masih, mohon maaf, dari bitik ataupun dari papan, bocor lagi. Tapi subhanallah, lebih nikmat mungkin dari kehidupan kita yang hidup di kota ya. Saya juga hidup di kampung sih. Tapi artinya masih ada yang lebih parah dari kita. Cuma kita terkadang terlalu ambisi, sehingga dihantui oleh perasaan takut kepada rezekinya Allah SWT. Takut miskin, takut begini. Karena orang yang lebih miskin dari kita senang. Orang yang lebih lemah dari kita senang. Ini makanya ayo kita cari kebahagiaan tatkala kita
berzikir kepada Allah. Tatkala kita ngaji, ya Allah, kita cobalah sekali-sekali ke Jawa, ya lihat di Lirboyo, Mbak Idris itu almarhum, Allah yarhamhu, Allahumma fillahu akhi wa'fu. Beliau itu setiap hari hanya ajar saja. Kenikmatannya seperti itu. Kenikmatannya seperti itu. Ada orang yang setiap hari dia nangis kalau nggak sholat di masjid. Ada kita masuk masjid seperti sarang di dalam, seperti burung di dalam sarang kita. Gerah, panas, pengen cepat keluar. Kata Nabi Muhammad, termasuk tandanya iman yang ada di hati kita, tatkala masuk ke masjid kita tenang. Termasuk iman kita nggak benar, tatkala masuk seperti burung di dalam sangkar. Tapi insya Allah pelan-pelan, ya pelan-pelan. Jadi jangan, nggak bisa dengan uang kita bisa meraih segalanya, tidak. Tapi mungkin sebagian dengan uang ya. Tapi di lain itu adalah sakinah, mawaddah warahmah yang kita harapkan. Ya Allah, selalu kita utarakan dan seiring jadi dambaan kita semua. Kita enak ya pulang ke rumah istri ngaji Al-Quran. Cobalah ya kita semuanya. Yang iman pada Allah tentunya, yang hatinya ingat mati, yang hatinya ingat ibadah, yang hatinya ingat Nabi. Ya. Pulang ke rumah istrinya pakai telepon, pakai ruku, pegang Al-Quran, pegang tasbih. Ya Allah, nikmat itu. Tapi sebaliknya, walaupun kita beli banyak, istri kita marah terus, ngomel terus, karena kita mesra sama istri, mau mendekat aja udah jijik gitu, ya kan? Akhirnya kita apa yang terjadi? Sini kamu, sana kamu, pulang kamu, sini kamu, nggak ada ketenangan jiwa, nggak ada. Jadi kalau seandainya adem, ya apalagi punya ketenangan ya, apapun yang kita punya, istri senyum-senyum, makan ikan asin bersyukur, ya makan ikan lauk daging apalagi bersyukur, suaminya dapat 50.000, alhamdulillah, apalagi dapat 500.000, masya Allah. Tapi alhamdulillah enak kita hidup, betul enak kita hidup. Tapi yang pasti setiap kehidupan pasti ada liku-liku ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, tapi tatkala kita mampu menghadapi ujian, ingatlah wal akhiratu khairu wa abqa. Itu tujuan kita. Akhirat adalah yang paling kekal dan akhirat adalah orientasi harapan terakhir kita nanti, yaitu di akhirat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat dan orang-orang yang saleh dan salehah. Ya, ini jadi Nabi mengatakan tahajud 2 rakaat tahajud khairun laka minad dunya, khairun lahu minad dunya wa ma fiha. Lebih baik untuk daripada engkau meraih dunia dan seisinya. Ini menurut Nabi. Kalau kita kan tidak. Mobil lebih baik dari tahajud, sepeda motor lebih baik dari tahajud. Itu menurut kita. Tapi menurut Nabi tidak. Tahajud lebih baik. Walaula annani asyukku ala ummati, kalau bukan karena saya takut memberatkan umatku, la faradtuha alaihim, tentunya aku wajibkan tahajud atas mereka. Tapi aku kasihan sama mereka, yang subuh aja masih banyak gak sholat, apalagi tahajud, gitu loh maksudnya. Yang maghrib aja masih cepat, seperti orang kepanasan, seperti orang yang di dalam sangkar dan di penjara, apalagi mau tahajud. Udahlah, aku mohon kepada Allah gak usah tahajud. Gak usah diwajibkan, sunnah saja hukumnya bertahajud. Ini saking rahmahnya Nabi Muhammad kepada kita, yaitu umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sunnahnya, sunnah muakkadah, Nabi tidak pernah meninggalkan. Hukum tahajud apa? Wajib bagi Nabi Muhammad, sunnah untuk umatnya. Ini pemimpin yang baik, memberatkan untuk dirinya dan meringankan untuk umatnya. Kalau kita memberatkan untuk rakyat, pemimpinnya enak-enak saja. Nabi